Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Trisnawati. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Yang pertama di sini ada outline. Yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP privat, kelas pool dan class addressing, kasus subnetting, konsep blok subnet, konsep switch dan router. Selanjutnya, di sini ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang pertama, ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah suatu network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Jadi, IP address itu adalah alamat unik berupa angka yang diberikan ke setiap perangkat di jaringan supaya perangkat bisa saling mengenali dan berkomunikasi di internet atau LAN. Sedangkan subnetting adalah cara membagi jaringan IP menjadi beberapa jaringan kecil, subnet, supaya penggunaan alamat IP lebih rapi, efisien, dan mudah dikelola. Di sini ada IP address privat dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook.com, YouTube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP privat biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Jadi, IP address privat, alamat IP untuk jaringan lokal, rumah, sekolah, kantor, tidak bisa langsung diakses dari internet. Sedangkan IP address public, alamat IP untuk terhubung ke internet, bisa diakses dari luar jaringan dan diberikan oleh ISP. Di sini ada IP address private, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal LAN. IP address publik, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Seperti ini ya contohnya. Selanjutnya di sini ada IP address class pool dan classless. Class pool addressing, pengalaman IP berdasarkan kelas. Classless addressing, pengamatan IP tidak berdasarkan kelas. Ini tabelnya ya. Jadi singkatnya, IP address class pool, metode lama pembagian IP jadi kelas tetap A, B, C, D, E berdasarkan jumlah jaringan dan host. Subnet max sudah ditentukan. Misal contohnya seperti ini. Sedangkan IP address classless, metode baru tanpa kelas tetap, pakai CIDR. Contoh subnet max, bisa fleksibel sesuai kebutuhan jaringan.
Di sini ada kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, subnet mask, IP network, IP broadcast, range IP yang bisa digunakan. 1. 12 host, 2. 60 host, 3. 100 host. Selanjutnya, di sini ada prefix dan subnet mask. Menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Selanjutnya di sini ada konsep blok subnet. Yang pertama, IP network, IP broadcast. Diibaratkan seperti ruangan, setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Jadi, konsep blok subnet adalah cara membagi suatu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil subnet dengan ukuran tertentu menggunakan subnet mask. Selanjutnya, di sini ada IP versi 4 delivery type. Di sini ada unicast, one-to-one communication, multicast, one-to-many communication. Yang terakhir ada broadcast, one-to-all communication. Seperti ini ya contohnya. Selanjutnya, di sini ada konsep switch dan router. Switch mengkoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi, switch itu adalah alat untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal LAN. Sedangkan router, alat untuk menghubungkan jaringan yang berbeda, misalnya jaringan rumah ke internet. Intinya, switch dalam satu jaringan, sedangkan router antar jaringan atau ke internet. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.